Konbanwa minasan, selamat malam, selamat datang di Saronesia. Ketemu lagi ya dengan Saronesia, kita akan mempelajari pelajaran kita yang kemarin di bab kedua, part pertama. Nah, sekarang kita masuk ke part keduanya ya. Kita langsung saja. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share ya video ini kepada teman-teman yang lain. Agar apa? Agar mereka dapat manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini. Hai, hajimemashou. Mari kita mulai. Onsei o kite, nani-nani ni kotoba o kakimashou. Simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. Hai, kita dengarkan untuk audionya ya. 友達とバドミントンをします。市の体育館でします。毎週夕方までバドミントンをして、その後みんなでご飯を食べます。Baik, kira-kira apa nih untuk yang diisi di bagian yang digaris bawahi ini? Kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan jawabannya, silakan diulang-ulang kembali ya. Dan ini adalah jawabannya. Hai, sekarang kita masuk ke pola kalimat. Nah, orang itu bahasa Jepangnya hito. Hitoto dan tempat artinya basho ya. De, lalu kata kerja bentuk mas. Contohnya, Yasumi no hiu wa taitai tomodachi to iikukan de badminton shimasu. Pada hari libur, saya biasanya bermain bulu tangkis bersama teman di gedung olahraga. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan di mana dan dengan siapa kita melakukan suatu aktivitas. Partikel D digunakan untuk menyatakan tempat. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ikut Norikushikeng atau JLPT ya. Nah, kalau misalnya di depannya ada nama tempat, di belakangnya menggunakan partikel D. Dan to digunakan untuk menyatakan dengan siapa. Ya, to ini artinya bersama ya, bersama dengan siapa. Urutan penyebutannya bebas. Kita masuk ke contohnya ya. Dari A bertanya, Itsumo doko de saka oshimasu ka? Di mana biasanya kamu bermain sepak bola? Lalu yang B menjawab, Koen de shimasu di taman. Dari to shimasu ka? Dengan siapa? Keisha no tomodachi to desu. Dengan teman kantor. Jadi kalau misalnya menanyakan dengan siapa, dareto ya. Dareto shimasu ka? Yang melakukannya dengan siapa? Seperti itu. Jadi mohon diingat-ingat ya, kalau misalnya to ini berarti bersama dengan orang. Kalau D di depannya ini adalah nama tempat ya. Yang selanjutnya adalah kata kerja satu T dan kata kerja dua. Maishu yugata made badminton shite, sonato minna de gohan o tabimasu. Setiap minggu kami bermain bulu tangkis sampai sore. Setelah itu makan bersama. Ketika menyatakan dua atau lebih kegiatan atau kejadian secara berurutan, gunakan kata kerja bentuk T untuk menghubungkannya. Badminton shimasu, sonato gohan o tabimasu. Kami bermain bulu tangkis, setelah itu makan. Apabila kedua kalimat tersebut disatukan, maka akan menjadi badminton shite gohan o tabimasu. Nah, jadi T ini adalah kalimat penghubung ya. Selanjutnya artinya. Nah, ini harus secara berurutan ya. Jadi tidak ada jeda. Jadi setelah bermain badminton langsung makan. Seperti itu. Sebaliknya, kalimat gohan o tabimasu sono ato badminton shimasu. Kami makan, setelah itu bermain bulu tangkis. Apabila disatukan, maka akan menjadi gohan o tabete badminton shimasu. Artinya sono ato itu setelah itu ya, setelah itu. Pola ini tidak hanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang rutin dilakukan, seperti cara menghabiskan waktu, tetapi juga dapat digunakan untuk menyatakan peristiwa di masa lampau,
maupun menyatakan harapan dan rencana di masa depan. Nah, jadi di masa lampau juga bisa kita menggunakan pola kalimat T ini ya. Jadi di masa lampau, ini kita contohnya nih, kino, kino wa, badminton toste sono ato minade gohan o tabemashita. Kemarin kami main bulu tangkis, setelah itu makan bersama. Nah, jangan lupa ya kalau misalnya bentuk lampau di belakangnya juga kata kerjanya ya ini tabemashita, ini adalah bentuk lampau. Kalau di depannya kino, kino itu artinya kemarin, di belakangnya harus bentuk lampau juga, tabemashita. Hai sono nichiyoubi wa badminton shite sono ato minnade gohan o tabetai desu. Pada hari Minggu ya, pada hari Minggu pekan depan kami ingin bermain bulu tangkis, setelah itu makan bersama. Nah, ini sudah direncanakan nih, dan diharapkan pada hari Minggu pekan depan setelah bermain bulu tangkis langsung makan bersama. Seperti itu. Nah, ini ada tabetai. Tabetai des itu ingin ya, ingin makan. Jadi harapan. Yang selanjutnya Yasumi no hini surokoto hanashimashou. Ayo berbicara mengenai kegiatan di hari libur. Nah, kaiwa o kikimashou. Silakan simak percakapannya ya. Sambil melakukan shadowing. Atau bisa juga diulang-ulang kembali ya video ini. 休みの日は何をしますか？大抵、バドミントンをします。スポーツが好きです。どこでしますか？市の体育館でします。誰としますか？友達とします。夕方までバドミントンをして、その後、みんなでご飯を食べます。本当に楽しいです。休みの日は何をしますか？大抵家でアニメを見ます。うちでゆっくりするのが好きです。どんなアニメを見ますか？日本のアニメです。特にジブリの映画が好きです。Baik, silakan kalian berlatih juga ya dengan teman kalian dengan mengisi kata-kata yang di blok warna putih ini silakan diganti dengan kegiatan kalian. Jibun no koto hanashimashou. Iitai koto wa ga nihongo de wakaranai toki wa shirabemashou. Berbicaralah tentang diri sendiri. Carilah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan kalian berbicara sendiri ya. Melatih kaiwanya atau percakapan. Yang selanjutnya adalah Kendo. Kendo nomor 6. Diharapkan kalian mampu membaca perkenalan staf yang tertempel di toko atau fasilitas umum, serta memahami hobi dan keluarganya. Nah, kalau misalnya di tempat teman-teman ada orang Jepang yang baru bergabung, biasanya mereka memperkenalkan diri ya, bisa juga ditempel di papan ya, di papan pengumuman. Kalian bisa membaca apa sih hobinya, keluarganya ya, dari karyawan Jepang tersebut. Atau kalian yang bekerja di perusahaan Jepang, bisa kalian mengisinya ya. Nanti kita lihat nih pola-polanya seperti apa untuk mengisi tentang hobi dan keluarganya. Ayo, bacalah perkenalan staf berikut. Perkenalan staf yang ditempel pada papan pengumuman Asosiasi Internasional. Nah, tandai bagian yang menuliskan topik berikut ini. Yang A itu Shumi Sukinakoto, hobi dan kegiatan favorit. Yang B, Yasumi no hini surukoto, hal yang dilakukan saat hari libur. Dan yang C, Benkyou shite irukoto atau narate irukoto.
Nah, Benkyo shite iru koto dan narate iru koto ini sama-sama belajar ya. Nah, tapi ada perbedaannya nih. Kalau Benkyo shite iru koto ini belajar tanpa adanya pembimbing atau tanpa ada guru. Jadi belajar mandiri juga itu disebut Benkyo shite iru koto. Tetapi kalau narate iru koto itu harus ada pendampingnya ya. Ada yang mengajari seperti itu. Silakan dibaca dulu nih untuk teman-teman dari pengumuman ya, perkenalan staf-staf baru. Anggap saja ini adalah staf-staf yang ada di perusahaan teman-teman. Nah, yang pertama adalah Aki. Ototo mushumi no san kazoku desu. Shumi wa oishii mono o taberu koto. Yasumi no hi wa taitai inu no jiro to koen ni imasu. Yoroshiku onegai shimasu. Kira-kira apa artinya ini? Ya, ototo mushumi no sanin kazoku desu. Nah, jadi untuk staf ini bernama Aki ya, Aki-san. Aki-san, beliau di dalam keluarganya bertiga ya, yaitu suami dan anak perempuannya. Yasumi Yasumi wa oishi mono o taberu koto. Nah, hobinya adalah makan makanan yang enak-enak ya. Yasumi no hi wa taitai inu no jiro toko ni imasu. Nah, kegiatan favoritnya nih, Yasumi no hi wa taitai inu no jiro toko ni imasu. Beliau ya bermain ya, biasanya bermain di taman bersama dengan anjing ya, anjing kesayangannya bernama Jiro. Nah, Yoroshiko Onegashimasu itu senang berkenalan dengan, ya itu bisa kalian tandai ya, yang mana hobi, lalu hal yang dilakukan, apa yang dipelajari ya. Yang selanjutnya adalah Takashi ya, Auto Duaba Daisuke. Shumi wa Saifuringu Kya Putri. Yasumi no hi wa Yoku Umiya Yamane Ikimasu. Ima Jogokugo wo benkyou shite imasu. Minasan no kuni no kotoba mo oshiete kudasai. Nah, ini yang kedua adalah Takashi. Takashi Auto Duaba Daisuki. Nah, beliau suka dengan outbound ya. Outbound itu kegiatan di luar ruangan. Shumi wa Saifurigu Kyapuri. Nah, jadi hobinya adalah sailing ya. Sailing ini adalah berlayar ya, berselancar ya, dan kyampu. Kyampu ini camping ya. Yasumi no hiwa, ketika hari libur, Yoku Umiya Yamane Ikimasu. Nah, beliau ketika hari libur suka pergi ke gunung ataupun ke laut ya. Karena hobinya outbound. Ima Chugoku wo Benkyou shite imasu. Nah, sekarang beliau sedang mempelajari bahasa Cina ya. Minasan no kuni no kotoba mo oshiete kudasai. Untuk kalian nih, nah kalian bisa, beliau mengatakan mohon diajarkan ya, mohon diajarkan kosakata dari negara kalian. Yang selanjutnya adalah Furori ya, Filipin jing desu, Shumi wa Ryori, Ikebana o narate imasu. Nihongo, Eigo, Filipin go, Spain go, Sokoshi ga dekimasu. Hito to hanasu no ga daisuki desu. Ishou ni oshaberi shimasu. Flori ya, Flori berasal dari Filipin, orang Filipin ya. Shumi wa Ryori, nah, hobinya adalah memasak. Ikebana o narate imasu. Nah, beliau sedang belajar tentang ikebana. Nihongo, Eigo, Filipin go, Spain go, Sokoshi dekimasu. Nah, beliau bisa berbicara bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Filipin. Tetapi dia sedikit bisa berbicara bahasa Spanyol. Hito to hanasu ga desu.
Nah, beliau suka mengobrol dengan orang lain. Nah, Isyo ni oshaberi shimasho. Ayo kita berbincang-bincang bersama. Dari per staf ini sudah kalian temukan mana yang hobi bisa kalian tandakan ya. Tandai yang warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Baik, ini adalah jawaban. Selanjutnya, sesuai dengan siapakah aktivitas A dan F. Lihatlah tulisan pada bagian 1 yang sudah ditandai, lalu tuliskan pada tabel di bawah. Nah, silakan dari 1, 2, 3, manakah yang sesuai ya, yang sesuai dengan gambar-gambar itu. Silakan kalian periksa kembali perkenalan dari staf-staf tersebut. Dan ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya adalah Taisetsuna Kotoba. Taisetsuna Kotoba adalah kosakata yang penting ya. Musume itu anak perempuan. Sanin Kazoku, keluarga dengan 3 orang ya, 3 anggota. Nin Kazoku, keluarga dengan 3 anggota. Inu itu artinya anjing ya. Kiampu itu berkemah. Suri itu memancing ya. Suri adalah memancing. Umi laut, Yama gunung ya. Chugoku bahasa Mandarin. Atau nani go bahasa. Nah, kalau misalnya bahasa Jawa, Jawa go. Bahasa Sunda, Sunda go. Kotoba itu artinya bahasa ya. Filipin Jing ini adalah orang Filipin. Kalau misalnya kalian orang Jawa, Jawa Jing des. Orang Palembang Jing des. Nah, narau itu artinya mempelajari dengan didampingi oleh guru. Ego adalah bahasa Inggris. Yang selanjutnya istilah bagian yang digarisbawahi ini. Nah, ini tidak ada audionya ya, silahkan kalian isi yang digarisbawahi. Apa kalimat pelengkapnya? Ini jawabannya ya. Nah, yang selanjutnya adalah kata kerja teimas. Nah, teimas itu artinya sedang. Sedang titik. Ikebanao narateimas. Saya sedang belajar merangkai bunga. Pola kata kerja bentuk teimas digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini. Pada bab 1, pola ini digunakan untuk menyatakan pekerjaan. Tetapi di sini pola ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Dan sesuatu yang berulang kali dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ya, Shuni Ikkai Jogoku wo Benkyou shitemasu. Saya belajar bahasa Mandarin seminggu sekali. Nah, ini bentuk teimas di sini artinya kan sering ya, atau yang berulang-ulang. Jadi setiap 1 minggu sekali orang tersebut belajar bahasa Mandarin. Kyonen kara karteo narateimasu. Saya belajar karate sejak setahun yang lalu. Yang selanjutnya, mai asa jogging wo shiteimasu. Saya jogging setiap pagi. Yang selanjutnya adalah kata benda ga dekimasu. Nihongo, Eigo, Filipino, Supengo ga dekimasu. Saya bisa bahasa Jepang, Inggris, Filipina, dan Spanyol. Kata dekimas bentuk kamusnya adalah dekiru ya, yang artinya dapat atau mampu. Menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Pada contoh di atas, kata dekimas digunakan untuk menyatakan bahwa pembicara memiliki kemampuan bahasa asing. Nani go digunakan untuk menyatakan suatu bahasa. Misalnya, Nihongo bahasa Jepang, Eigo bahasa Inggris, lalu Jawago bahasa Jawa, Sundago bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Selain berbahasa, kata dekimas
atau dekiru juga dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan olahraga, bermain alat musik, dan lain-lain. Contohnya, Nihongo ga dekimasu ka? Apakah kamu bisa bahasa Jepang? Hai, sukoshi dekimasu. Ya, bisa sedikit. Watashi wa tennisu ga dekimasu. Piano mo dekimasu. Saya bisa bermain tenis. Main piano juga bisa. Nah, ini adalah audionya ya. Silakan kalian simak. Kite imasho. Simak lalu ulang. 何人？1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、7人、8人、9人、10人。Hai, pada slide ini menunjukkan jumlah orang ya. Nah, kalau nanin ini berapa orang? Ini hitori. Hitori itu 1 orang, 2 orang, ya, 3 orang, dan seterusnya. Nah, untuk 7 orang bisa nananin ataupun shichinin. Di antara Aki, Takashi, dan Flori, dengan siapakah Anda ingin berbicara? Pertanyaan apakah yang ingin Anda ajukan? Nah, silakan dengan nama-nama tersebut, kalian ingin berbicara dengan siapa? Silakan kalian tulis ya, tulis pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan pada orang-orang tersebut. Silakan tulis di kolom komentar ya. Yang selanjutnya, Kendu-nya diharapkan kalian mampu menulis secara sederhana mengenai hobi atau kegiatan di hari libur untuk perkenalan staf yang akan ditempel di tempat kerja. Nah, ini kita bermain peran ya, kalian bekerja di perusahaan Jepang. Kalian adalah orang baru. Jadi kalian memperkenalkan diri. Ini adalah polanya nih. Anda diharuskan menulis perkenalan staf yang akan ditempel di papan pengumuman. Pikirkan tentang apa yang akan Anda tulis dan buatlah catatan. Nah, ini silakan nih kalian buat ya. Memo, Shumi, Shoki na koto, hobi dan kegiatan. Silakan kalian tulis nih. Hobinya apa, kegiatan favoritnya apa. Yasumi no hi, ketika hari libur, apa yang kalian lakukan. Benkyou shite iru koto, narate iru koto. Apa yang sedang kalian pelajari. Dan sonota ya, sonota itu lain-lain. Sebagai tambah. Baik, untuk video kali ini ya, di part kedua sudah selesai. Silakan kalian mempraktikkan di rumah. Apabila kalian ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman-teman kalian yang sedang bekerja atau yang ingin bekerja di Jepang atau yang ingin mulai bekerja di perusahaan Jepang. Hai minasan, jamata asta. Domo arigatou gozaimashita.